kecantikan lain yang tersembunyi di balik seorang wanita. Dan kecantikan itu aku temukan pada dirinya. Dan juga pada diri kamu. Saya? Iya. Kamu memiliki sesuatu yang membuat orang merasa betah lama-lama denganmu. Tante. Berjanjilah pada Tante, Aldi. Aku akan berjanji apapun juga. Tapi yang penting sekarang Tante harus sembuh dulu, ya? Sejak kembali ke Jakarta, firasatku bilang, Tante jangan bicara seperti itu. Kalau sampai terjadi apa-apa dengan Tante, akulah orang yang paling merasa bersalah. Karena itu Tante harus sembuh demi aku. justru Tante yang berterima kasih padamu. Karena kau telah mengorbankan sebagian kehidupanmu untuk Tante. Menemani saat-saat tersulit dalam kehidupan seorang wanita. Bahkan kau pun ikut jadi korban omongan orang. Karena kau dikira piaraan Tante Gira. Mereka tidak tahu apa-apa, Tante. Kau benar, Aldi. Tante berterima kasih padamu. Karena kau telah bersedia menjaga rahasia Tante selama ini. Tante adalah korban. Korban kekejaman seorang suami. Tidak bisa disalahkan kalau Tante trauma lalu tidak ingin menikah lagi. Mereka tidak tahu semua itu. Mereka bahkan tidak tahu bahwa Tante punya penyakit. Mereka langsung mencap Tante sebagai wanita yang tidak baik. Aku cuma butuh seorang sahabat, teman, untuk bermanja, yang memahami keadaanku, penyakitku. Orang itu adalah kau, Aldi. Tante juga sangat berarti buat aku. Aku sudah berhutang budi begitu banyak sama Tante. Setelah kawin nanti, dia kan bisa ikut saya dan menemani saya ke Surabaya. Saya nggak mau meninggalkan dia terlalu lama di Jakarta. Aku jarang melihat seorang pria yang begitu mementingkan wanita. Almarhum suamiku pun dulu jarang sekali meminta pendapat atau persetujuanku kalau itu menyangkut soal kerja. Niken kan nggak punya siapa-siapa di Jakarta. Dia bergantung pada saya. Jadi kalau saya berbulan-bulan pergi, kasihan kan saya tinggalin dia sendirian. Siapa yang mau menemani? Tapi dia menolak ikut sama kamu. Dia sih nggak mau tergesa-gesa. Karena kami sudah mempunyai rencana untuk membuat pesta yang agak besar di kampung halaman kami. Artinya kalau kita mempercepat pernikahan, kita nggak sempat membuat pesta yang agak besar. Jadi karena itulah dia menolak. Baiklah, Bang. Aku sebetulnya tidak mau terlalu jauh ikut campur dengan urusan pribadimu. Maaf, saya menolak tugas. Aku ngerti. Aku akan beri kamu waktu untuk berpikir dan membuat keputusan. Tapi kau juga harus mengerti, proyek ini tidak bisa terlalu lama menunggumu. Notaris Tumbelaka menunggu kita di bawah. Kan aku sudah bilang, aku nggak mau diganggu hari ini. Alah, udahlah, nggak usah pura-pura. Pura-pura apa maksudmu? Pura-pura sedih, pura-pura kehilangan. Aku tahu padahal kamu senang kan? Sekarang kamu bebas berpacaran dengan perempuan manapun setelah tante gak ada. Kamu sebaiknya jaga mulutmu. Dan sekarang kamu nggak usah pura-pura nggak peduli soal surat wasiat. Padahal selama ini kamu hanya mengincar uang tante Yuli, ya kan? Santi! Kalau hari ini bukan hari untuk berkabung,
Sudah aku tampar mulutmu yang lancang itu. Kenapa? Barangkali kamu sudah merasa bahwa kamu nggak akan dapat apa-apa. Tante Yuli kecewa karena kamu diam-diam berhubungan dengan Intan Juwita. Bahkan mungkin nama kamu sudah dicoret dari surat ahli warisnya. Itu yang bikin kamu malas mendengar bacaan surat wasiat itu kan? Mau kemana kamu? Kemana saja, yang penting jauh dari kamu. Kenapa nggak kamu angkut semua barang-barang kamu sekalian? Semuanya akan menjadi milikku, Di. Aku sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Kalau ada yang mau dibicarakan, saya siap mendengarkan. Gak mungkin. Gak mungkin. Gak mungkin. Sudah 2 kali Om ulangi, Santi. Pasal mengenai pembagian warisan. Gak mungkin Tante menghibahkan semuanya buat Aldi, Om. Tante membenci Aldi. Aldi mengkhianatinya. Gak mungkin Tante rela memberikan hartanya buat Aldi. Tenanglah, Santi. Kau juga mendapatkan bagian yang cukup untuk meneruskan pendidikan. Biaya pendidikan? Hanya itu yang Santi dapat, Om. Lalu bagaimana dengan rumah ini dan harta yang lainnya? Di saat-saat terakhirnya, Yuli sempat meminta saya melakukan perubahan. Dan inilah yang dia inginkan. Santi gak percaya, Om. Seharusnya Tante mencoret nama Aldi dari surat wasiat itu. Tapi nyatanya Aldi dapat semuanya. Semuanya. Harta bukan segalanya, Santi. Tugas Om sudah selesai. Om pulang dulu ya. Pergi. Kamu pasti sangat menyayangi dia. Wajar kalau kamu merasa kehilangan atas kepergian tante kamu. Dia pasti sangat istimewa buat kamu. Darinya aku belajar begitu banyak tentang kehidupan. Dia mengajarkan aku bagaimana melihat kecantikan lain yang tersembunyi di balik seorang wanita. Dan kecantikan itu aku temukan pada dirinya. Dan juga pada diri kamu. Saya? Iya. Kamu memiliki sesuatu yang membuat orang merasa betah lama-lama denganmu. Yang bisa membuat hati seseorang menjadi dingin dan sejuk. Saya nggak punya apa-apa. Saya cuma juru rawat. Datang dari desa ke kota untuk mencari penghasilan. Hanya wanita sederhana yang sabar dan setia yang pantas untukmu. Berjanjilah kau akan mengingat pesanku, Di. Aku ingin kau bahagia. Iya. Kenapa, Mas? Tidak. Nggak apa-apa. Minum dulu biar tenang. Terima kasih. Mas Aldi, Dokter? ada apa Mas? Berkelahi lagi? Tante Yuli meninggal kok. Saya turut berduka cita ya Mas. Sebaiknya aku pulang dulu. Terima kasih buat semuanya. Kok, tolong jangan punya pikiran negatif melihat aku di sini bersama Niken. Aku hanya butuh teman bicara. Itu aja. Sama seperti Tante Yuli. Dia juga hanya butuh teman bicara. Dan itu yang dia dapatkan dariku.